sudah kembali. Sebelum kita memulai ibadah kita, ada 3 catatan yang harus adik-adik lakukan. Yang pertama, sebelum ibadah tentunya adik-adik harus sudah mandi, berpakaian rapi. Dan yang kedua, adik-adik pada saat beribadah tidak boleh di tempat tidur sambil tidur-tiduran atau tengkurap. Tidak boleh ya. Nah, yang ketiga, harus disiapkan terlebih dahulu Alkitab dan alat tulisnya. Nah, Kak Andes, kita kan mau mulai ibadah kita nih Kak Andes. Sebelumnya kita mau menyanyikan lagu Mari Kita Bersukaria. Adik-adik, tiba waktunya kita untuk berdoa. Kita mau doa pembukaan. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih buat kesempatan hari ini Tuhan. Kami boleh berkumpul untuk ibadah sekolah minggu secara virtual. Tuhan tolong sertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga nanti pada akhirnya. Biarlah kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan penuh sukacita. Dan juga nanti Tuhan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah suara Tuhan boleh kami dengar, sehingga apa yang Tuhan ajarkan lewat firman Tuhan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami mau melanjutkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Kak Andes, ya sekarang tiba waktunya kita untuk mengucapkan 10 perintah Allah. Nah, minggu kemarin kita belajar tentang apa? 10 perintah Allahnya, Kak Andes. Nah, waktu minggu lalu kita belajar hukum perintah Allah itu yang kelima dan juga yang keenam, Kak Mary. Oke, berarti sekarang yang ke-7. Nah, yang ke-7 apa nih Kak-Adik? Ya, yang ke-7 adalah jangan berzina. Lalu yang ke-8? Ya, betul sekali. Yang ke-8 itu adalah jangan mencuri. Nah, semoga adik-adik bisa melakukan hukum perintah Allah yang disebutkan tadi ya. Nah, Kak Andes, kita nyanyi lagi yuk. Kali ini kita mau menyanyikan lagu Allah Itu Baik.
waktunya kita untuk mengucapkan iman rasuli. Adik-adik boleh bangkit berdiri, kita ucapkan sama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Nah, Kak Andes, sekarang tiba waktunya untuk kesaksian. Kali ini kesaksian dari kelas Madya. Silahkan. Bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya masih Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Nah, Kak Andes, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Bagai Raja Wali. Aku ingin selalu
Shalom, adik-adik remaja semuanya. Apa kabar? Kandes berharap kita semua dan juga adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat semua ya. Nah, hari ini kita mau kembali beribadah dan Kandes minta adik-adik semua sudah mempersiapkan untuk Alkitabnya, mempersiapkan juga alat tulisnya, dan juga tentunya duduk dengan yang manis, dengan yang rapi, dan juga tidak sambil bermain, tidak sambil tidur-tiduran juga ya. Yuk, hari ini kita mau, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, Kandes mau ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Kita minta pimpinan Roh Kudus, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami terus diberikan kekuatan, kesehatan, dan bahkan kami boleh kembali mengikuti ibadah pada hari Minggu hari ini ya Bapa. Sekali lagi Tuhan Yesus, pimpin kami dengan urapan Roh Kudus-Mu supaya kami boleh menjadi anak yang dengar-dengaran akan Engkau, dan supaya firman yang boleh hamba-Mu sampaikan boleh menjadi perenungan bagi kehidupan kami dan juga menjadi kekuatan bagi kehidupan kami, dan kami mau lakukan semuanya seturut dengan kehendak Engkau saja. Pimpin hamba-Mu ya Tuhan dalam menyampaikan akan kebenaran firman Tuhan, biar semuanya keluar hanya berasal daripada Engkau saja. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik remaja semuanya, pernah nggak kalian ditanya oleh teman ataupun kerabat atau saudara ya? Pasti yang ditanyakan itu adalah, kamu gerejanya di mana? Terus kemudian pasti adik-adik akan menjawab, oh gereja saya di GKI Pondok Pucung atau GKI Petra. Kemudian mungkin ada beberapa juga orang yang bertanya, kenapa sih masih harus gereja di GKI Petra? Bukannya di sekitar rumah kamu itu banyak juga gereja-gereja yang ada. Nah, pasti adik-adik juga akan memberikan alasan-alasannya. Ya, alasan-alasannya bisa, oh saya bergereja di GKI itu karena memang orang tua saya juga bergereja di situ, dan saya juga dari kecil sudah bersekolah minggu di situ. Saya dibawa sama orang tua saya. Atau adik-adik juga bisa memberikan alasannya, yaitu, oh karena GKI Petra itu dekat dengan rumah saya, jadi saya mau beribadah di situ. Atau ada juga yang mengatakan bahwa oh iya, pada waktu itu saya pernah memang masuk ke GKI Petra, di situ saya dengerin puji-pujiannya, kemudian saya mendengarkan firman Tuhannya, oh bagus sekali ya, sehingga saya mau deh terus untuk bergereja di situ. Nah, pada saat adik-adik sudah menjadi anggota GKI Petra, Kandes mau tanya lagi nih sama kalian semua. Kira-kira kalian bangga nggak ya menjadi salah satu anggota GKI Petra? Hari ini Kandes mau menyampaikan tema tentang bangga menjadi anggota GKI Petra. Nah, adik-adik semuanya, yuk kita mau membuka terlebih dahulu untuk kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai dengan ke-47. Kandes akan bacakan untuk kalian semua, tapi adik-adik tetap harus untuk melihat kepada firman Tuhan ya, jangan lupa. Oke, nah kita mau baca dan juga kita mau lihat akan firman Tuhan yang boleh disampaikan pada pagi hari ini. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai dengan 47. Demikian firman Tuhan. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Demikian kebenaran firman Tuhan yang kita boleh baca pada pagi hari ini. Nah, kira-kira kalau misalkan kita mengatakan tadi ya Kandes,
tanya sama adik-adik, bangga nggak ya menjadi anggota GKI Petra? Nah, kebanggaan itu seperti apa ya kira-kira? Nah, kalau kalian bangga atau kita bangga, itu artinya adalah ada 3 hal yang mau kalian sampaikan terlebih dahulu ya. Rasa bangga yang benar. Kenapa kita bangga? Ya, yang pertama adalah bahwa saat kita bangga, kita artinya itu bahwa sesuatu hal tersebut itu memiliki sesuatu yang bernilai atau berharga. Ya, jadi pada saat kita bangga terhadap gereja kita GKI, berarti kita mengatakan bahwa gereja kita itu sangat berharga dan juga sangat bernilai. Ya, kemudian yang kedua adalah bangga yang benar atau kita memiliki rasa kebanggaan tersebut itu karena apa? Karena kita memiliki cinta. Ya, kita tumbuh dalam hati kita cinta terhadap gereja kita cinta terhadap GKI, bukan hanya terhadap gedungnya saja, tapi kita cinta karena kita mau masuk ke dalam rumah ibadah, kita mau memuji Tuhan, kita mau mengarahkan setiap hati dan pikiran kita untuk memuji Tuhan gitu ya. Dan kemudian kita juga memiliki cinta kepada sesama kita ya, kepada semua anggota jemaat, nggak pandang bulu dari orang tua sampai juga kepada adik-adik yang lebih kecil lagi ya. Artinya bahwa kita ya bangga, kita memiliki rasa bangga karena kita memiliki cinta kasih tersebut. Lalu yang ketiga adalah bahwa pada saat kita bangga dalam gereja kita atau bangga terhadap GKI, artinya adalah kita memiliki komitmen ya, komitmen yang pasti bahwa oh ya, saya mau berkomitmen bahwa pada saat saya sudah menjadi salah satu anggota GKI, saya mau menyerahkan hidup saya untuk melakukan pelayanan saya di gereja tersebut ya. Saya mau aktif di dalam persekutuan-persekutuan yang akan dibangun atau yang sudah dibangun di dalam gereja GKI. Nah, jadi pada saat adik-adik semua bangga, itulah yang harus kalian tanamkan. Adik-adik tadi sudah mendengarkan akan 3 hal yang boleh kalian disampaikan bagaimana kita menumbuhkan rasa bangga terhadap gereja kita ya. Lalu yang kita akan lanjutkan kembali adalah kenapa kita harus memiliki rasa bangga terhadap gereja kita ya. Yang pertama adalah karena gereja kita itu memiliki persekutuan atau kita memiliki bersekutu. Ya, seperti firman yang sudah kita boleh baca hari ini yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 dan juga ke-46. Dan di situ dikatakan bahwa tentang cara hidup jemaat yang pertama. Ya, sama seperti jemaat yang pertama, bahwa jemaat tersebut adalah jemaat yang sangat mengasihi Tuhan, mereka sangat mengasihi akan persekutuan, mereka rajin sekali, mereka bertekun sekali, bahkan mereka boleh saling tolong-menolong terhadap anggota sesamanya mereka. Seperti itulah yang ada di dalam gereja kita, yaitu bersekutu. Bagaimana pada saat pandemi sekarang, meskipun kita tidak bisa berkumpul bersama-sama di gereja, tapi saat ini kita bisa bersekutu dan juga beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing bersama dengan keluarga, dan itulah yang menjadi persekutuan yang sangat erat ya satu dengan yang lainnya, sehingga kita terjadi bonding satu dengan yang lainnya, baik itu dengan orang tua kita maupun juga dengan kakak adik maupun juga keluarga yang lainnya. Mungkin dulu kita beribadahnya berbeda-beda ya, seperti anak-anak harus bersekolah minggu di jam 7:30 pagi, kemudian juga untuk orang tua di jam 9 pagi ataupun di ibadah sore gitu ya. Atau misalkan adik-adik remaja ada juga ibadahnya atau persekutuannya di hari Sabtu yang kita namakan Sabtu Ceria. Nah, tapi pada saat pandemi sekarang adik-adik bisa berkumpul nih bersama-sama, meskipun ibadahnya juga harus secara virtual ya atau secara online juga. Tapi kita tidak boleh melepaskan ibadah kita sampai kapanpun, meskipun sedang dalam masa kesusahan seperti sekarang ini ya. Justru dalam masa kesusahan ini kita boleh terus saling mendukung satu dengan yang lainnya, meskipun tidak bisa bertatap muka secara langsung. Lalu kita juga harus bersyukur nih adik-adik bahwa dulu gereja kita itu adalah sebuah rumah gitu ya, tapi karena anugerah Tuhan dan juga kemurahan anggota-anggota jemaat
yang digerakkan hatinya oleh Tuhan untuk boleh membangun gereja kita, sehingga gereja kita yang tadinya rumah sekarang bisa berdiri dengan tegap, berdiri dengan luar biasa menjadi sebuah gedung gereja ya, yang kita namakan GKOI Petra ya. Itu semua karena kebaikan Tuhan juga ya, melalui anggota-anggota jemaat lainnya. Jadi adik-adik harus bersyukur bahwa kita sudah memiliki gedung supaya kita bisa beribadah bersama-sama dengan yang lainnya ya. Dan kemudian juga kita harus bersyukur, adik-adik harus bersyukur bahwa persekutuan kita persekutuan yang aktif ya, bahwa bagaimana adik-adik semua, Kandes menghargai adik-adik yang boleh terus mengikuti ibadah remaja maupun juga ibadah minggu pagi di gereja kita ya, maupun juga kita masih terus bisa sharing sama-sama melalui video call atau melalui media online gitu ya. Itulah yang mau terus kita jalankan ya, supaya kita terus bisa menumbuhkan rasa bangganya kita, bahwa kita mengatakan bahwa gereja kita itu sangat berharga dan juga bernilai melalui persekutuan. Ya, itu yang pertama, bersekutu. Lalu yang kedua adalah tentang berbagi kasih. Nah, sama seperti jemaat pertama adik-adik, kita bisa melihat di ayat yang ke-45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Sama seperti kita adik-adik, gereja kita GKOI juga memiliki persekutuan atau memiliki berbagi kasih dengan anggota jemaat kita ya. Terutama dalam masa pandemi ini banyak mata pencaharian yang ditinggalkan ya, dalam arti banyak anggota-anggota keluarga yang kehilangan mata pencahariannya, sehingga gereja harus membantu mereka semua ya, supaya mereka masih tetap bisa memenuhi akan kebutuhan hidup mereka. Dan kita juga, meskipun anak-anak, kita juga tetap harus membantu adik-adik, membantu sesuai dengan kemampuannya kita ya. Kalian bisa membantu teman-teman kalian yang sedang berkesusahan, itu juga sama artinya dengan berbagi kasih atau berbagi cinta kita terhadap anggota jemaat kita. Atau misalkan pada saat ini karena mungkin kehilangan mata pencarian, jadi misalkan Kandes kehilangan mata pencarian Kandes dalam pekerjaan ya, tapi Kandes misalkan bisa membuat kue. Nah, Kandes akhirnya menjualkan kepada teman-teman kita nih di satu gereja. Kemudian ada yang beli, misalkan Eben membeli untuk kuenya Kandes ya. Nah, itu sama juga berarti Eben sudah memberkati Kandes ya, karena Eben sudah membeli akan jualannya Kandes gitu. Nah, kemudian pada saat Eben membeli, ternyata Eben juga mau berbagi nih kepada yang lainnya, misalkan berbagi kepada Mika gitu ya. Nah, dari situ Eben berarti sudah memiliki 2 kali lipatnya ya, karena bisa berbagi terhadap Kandes sebagai penjualnya dan juga saling berbagi lagi kepada temannya Mika gitu ya. Jadi tidak melihat akan diri sendiri, mengenyangkan diri sendiri, tidak, tapi mau terus berbagi satu dengan yang lainnya. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga adalah tentang bersaksi ya adik-adik. Bersaksi ini juga sangat penting, bahwa kita tahu bersaksi memang tentang bagaimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Tapi bersaksi di sini juga adik-adik bisa menyalurkannya dengan kita mentaati akan peraturan pemerintah karena sedang pandemi saat ini. Nah, ini yang harus adik-adik lakukan, yaitu pada saat adik-adik keluar rumah jangan lupa pakai masker ya. Harus tetap dipakai maskernya. Kemudian yang memakai juga peralatan yang lengkap gitu ya, entah itu lengan panjang gitu, atau pakai face shield gitu, atau pakai sarung tangan gitu ya pada saat mau bepergian yang jauh. Terus pada saat kembali ke rumah atau nyampe ke suatu tempat, jangan lupa buru-buru cari tempat cuci tangan ya, cuci bersih tangannya semua pakai sabun dengan baik ya, supaya kita bisa juga terhindar dari sakit penyakit yang sedang terjadi saat ini ya. Itu juga menjadi kesaksian yang baik, bahwa pada saat orang-orang luar lihat bahwa oh, itu salah satu anggota gereja GKOI loh, anak GKOI Petra loh ya, ternyata dia baik sekali dan peduli sekali terhadap dirinya sendiri maupun juga peduli terhadap imbauan pemerintah gitu ya. Nah, jadi itu pun bisa menjadikan suatu kebanggaan tersendiri dalam diri adik-adik semuanya ya. Jadi bersaksi dimanapun kalian berada, tapi jangan lupa bersaksilah menjadi seseorang yang tepat pada tempatnya, dan juga tentunya bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, demikian adik-adik semuanya firman yang boleh Anda sampaikan. Biarlah
keenam hal tadi, bagaimana menumbuhkan rasa bangga terhadap gereja kita, kemudian kenapa kita harus bangga, itu adik-adik harus lakukan semuanya, dan terutama adalah jadilah tetap terus menjadi anak-anak Tuhan yang lebih lagi giat, yang lebih lagi aktif, yang lebih lagi memiliki komitmen, dan terutama memiliki cinta kasih, baik itu kepada Tuhan Yesus, kepada sesama kita, kepada semua orang, dan juga bahwa kita mau katakan bahwa setiap kehidupan kita, gereja kita itu memiliki makna yang berharga, yang sangat bernilai, karena kita tahu bahwa Tuhan sudah menganugerahkan sesuatu yang baik, yang terbaik dalam kehidupan kita. Sekali lagi Tuhan Yesus memberkati adik-adik semuanya. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan dan juga terus menjadi kehidupan yang bermakna bagi adik-adik semuanya di kehidupan selanjutnya. Dan kita akan masuk ke dalam doa ya. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami mau Tuhan Yesus supaya firman yang boleh kami dengar boleh menjadi kekuatan bagi kami, dan kami terus ditumbuhkan rasa cinta kami bisa memiliki gereja kami GKI Petra, dan Tuhan Yesus yang akan juga menutup bungkus gereja kami sehingga gereja kami dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Bahkan juga Tuhan Yesus boleh memberkati mulai dari gembala sidang kami, Pak Pendeta Charles Kutom bersama dengan para majelis dan juga setiap komisi dan seluruh anggota jemaat di gereja kami di GKI ya Bapa. Itu juga untuk setiap hal-hal yang boleh kami lakukan dalam gereja kami, Tuhan Yesus boleh memberkati. Dan Tuhan Yesus pada pagi hari ini kami juga mau berdoa untuk para medis, tim dokter, suster dan semuanya ya Bapa yang masih terus berjuang untuk membantu menyelamatkan, menjadi perpanjangan tangan Engkau untuk menyembuhkan kami dari sakit penyakit COVID-19 ini. Sekali lagi Tuhan Yesus menutup bungkus mereka satu persatu ya Bapa. Tuhan terus akan berikan kekuatan dan juga kepada keluarga-keluarga yang ditinggalkan karena masa pandemi seperti saat ini. Tuhan Yesus memberkati, memberikan penghiburan kepada mereka semua. Tuhan Yesus juga kami memohon untuk setiap orang-orang, bahkan mungkin orang tua kami atau keluarga kami ya Bapa yang kehilangan akan mata pencarian karena masa pandemi saat ini. Sekali lagi kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya, dan kami yakin setiap anak-anak Tuhan tidak pernah Tuhan Yesus tinggalkan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk anak-anak remaja pada saat ini. Sekali lagi Tuhan Yesus yang akan menutup bungkus mereka satu persatu, memberikan terus hikmat, kebijaksanaan, bahkan kepintaran, baik itu dalam sekolah mereka, baik itu juga dalam gereja juga, sehingga mereka terus boleh menjadi anak-anak kebanggaan Engkau, akan kebanggaan akan keluarga, dan juga boleh mencapai cita-cita mereka setinggi mungkin. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus yang baik, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan Engkau, dan Tuhan Yesus ampuni untuk setiap kesalahan kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan Tuhan Yesus akan menyempurnakan doa kami seperti doa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga sudah mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik remaja semuanya. Tuhan Yesus memberkati.